Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut saja ya mata kuliah kita minggu lalu. Ada sedikit yang belum selesai di pertemuan kemarin ya. Kita sudah sampai di sini kemarin ya, di matriks diagonal. Sekarang materinya kita sambung sedikit untuk matriks admitansi bas ya. Setelah kita mendapatkan matriks diagonal ya, maka kita akan mendapatkan satu hubungan ya, seperti ini. Ya, untuk ini sambungan catatan ya minggu lalu. Untuk I sama dengan J, maka Y, matriks Y maksudnya, ini vektor ya, IJ sama dengan matriks Y minus Y IJ. Ya, ini. Siapa itu yang baru gabung? Oke. Nah, sekarang tidak apa-apa saya matikan video ya, karena sepertinya agak bermasalah jaringan saya di sini, putus-putus. Kedengaran suara saya di sana? Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut sehingga kita dapat sebuah hubungan untuk nilai nilai I ya, matriks nilai I vektor I ke I itu sama dengan penjumlahan dari matriks K sama dengan 1 sampai dengan matriks ke N, yaitu I sama dengan admitansi matriks dari IK dikalikan dengan tegangan V ke K. Ya, ini hubungannya ya. Ini hubungannya. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menentukan jumlah bus admittance ya. Bagaimana cara menentukan jumlah atau menghitung ya berapa jumlah elemen matriks pada sebuah matriks Y-bus. Ya. Kita kasih keterangan di sini, perhitungan jumlah elemen matriks admitansi bus. Ya. Bagaimana caranya? Kita pindahkan ke sini. Ya, total elemen matriks pada N dikalikan dengan N matriks ya, adalah N square, N pangkat 2.
Maksudnya kalau matriksnya itu 2 kali 2, maka jumlah elemennya adalah 4 ya. Karena 2 berpangkat 2 itu 4. Kalau matriksnya 3 kali 3 berarti 9 dan seterusnya. Ya. N itu jumlah baris, kemudian N yang satunya kolom. Jumlah elemennya adalah N kuadrat. Ya. Sementara jumlah diagonalnya, ini yang penting. Jumlah diagonalnya, diagonal matriksnya maksudnya ya, diagonal matriks adalah N. N. Ya. Diagonal matriks kemarin sudah disampaikan yang di atas ini. Ini yang saya kasih warna merah ya. Itu namanya jumlah diagonalnya. Oke. Jadi kalau matriksnya 4 kali 4, maka jumlah diagonalnya itu 4. 4 elemen matriksnya. Y11, Y12, Y11, Y22, Y33, Y44. Itu namanya jumlah diagonalnya. 4 ya. Kalau matriksnya 3 kali 3, berarti jumlah diagonalnya ada 3. Y11, Y22, Y33, dan seterusnya. Ya, intinya dilihat saja di jumlah baris kolomnya. Ya. Kemudian, berapa jumlah off diagonal, ya, atau disebut juga dengan istilah matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Itu disebut dengan jumlah off diagonal. Maka jumlah off diagonal adalah N square minus N. Ya. Kalau tadi 3 kali 3 berarti jumlahnya adalah 9 dikurang 3, 6. Ya. Kalau 4 kali 4 berarti 16 dikurang 4. Sekian. Berapa ya? Berapa itu? 16 kurang 4. 12, Pak. Iya, 12. Nah, itulah artinya ya. Itu penting nanti ketika kita menyusun matriks karena jangan sampai ada satu elemennya yang hilang. Karena ketika elemennya hilang, nanti tegangan dan arusnya itu salah ya hasilnya. Karena kita menggunakan matriks. Perkalian matriks itu baris dikalikan dengan kolom ya, kolom dikalikan dengan baris. Baris kali kolom. Ya, baris dikalikan dengan kolom. Nah, sekarang bagaimana kalau matriksnya tidak ada? Jika, ini ada statement lagi, jika Y matriks I ke J, IJ sama dengan 0, ya, maka ini artinya tidak ada line transmisi. Line transmisi pada baris I, pada I, dan kolom J. Ya, itu artinya ya, misalkan nanti ada matriks, contoh di sinilah, misalkan Y31 sama dengan 0. Berarti di sini tidak terhubung. I menunjukkan bus, J juga menunjukkan bus ya. Kalau sama dengan 0 nilainya, maka antara bus ke-3 dengan bus ke-1 tidak ada hubungannya, tidak terkoneksi. Tidak ada koneksi atau tidak ada hubungan antara bus 3 dengan bus 1. Atau kalau secara umum, kita sebut saja dengan istilah tidak ada koneksi antara bus I ke J. Boleh dipaham begitu maksudnya ya? Iya, Pak. Oke.
Sekarang bagaimana menghitung jumlah maksimum jaringan transmisi? Catatan kecil ini hampir menyimpulkan ya, hampir menyimpulkan semua yang kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang berikutnya bagaimana menentukan jumlah maksimum jaringan transmisi? Ini saya langsung sambung saja, jumlah maksimum jaringan transmisi ya, yang dapat dikoneksikan ya, dapat dikoneksikan pada n bus. Ini n jumlah ya, n bus. Jumlah bus sebanyak n maksudnya. N bus system ya adalah ya n square minus n per 2 atau setengah dikalikan dengan jumlah matriks dikuadratkan dikurangi dengan matriks itu sendiri. Atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan begini. Jumlah ingat tadi ada istilah off diagonal. Karena tadi n square minus n itu off diagonal ya. Ini di atas sudah saya sampaikan. Ya, n square minus n itu adalah off diagonal. Berarti sama saja ini kalau saya katakan jumlah off diagonal. Jumlah off diagonal per 2. Ya, jumlah off diagonal elemen ya. Jumlah elemen matriks off diagonal dibagi 2. Off diagonal, elemen diagonal di sini lah. Elemen diagonal dibagi 2. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, bolehlah dituliskan seperti ini. Y I ke I sama dengan, ini matriks ya, matriks admitansi I ke I adalah penjumlahan dari jumlah matriks dari 0 sampai dengan N. Apa yang mau dijumlah yaitu matriks I ke K. Nanti kita lihat di contoh ini. Ya, atau sama saja. Ini nanti yang penting. Hati-hati ya. Jika I tidak sama dengan K, maka matriks admitansi basis itu adalah IK sama dengan minus. Ya, minus elemen matriks IK. Dengan catatan I di sini tidak sama dengan K. Ya, ini yang penting untuk dipahami. Ya, itu tambahan catatan untuk pekan yang kemarin. Sekarang suara saya sampai di sana, Di? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, tolong disampaikan karena di tempat saya ini hujan deras. Takutnya yang Anda dengar suara hujan. Kedengaran ya suara saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baiklah. Saya coba perbesar suaranya. 28, 29, 30, 50, 50, 50. Oke. Baiklah. Sekarang kita masuk sebuah contoh. Ya, contoh perhitungan matriks ya.
Contoh 1 ini. Nanti contoh 2 Anda kerjakan sendiri. Contoh 1. Ya, tentukanlah elemen matriks. Ini petunjuknya ya. Tentukanlah. Ini karena soal dikasih tulisan yang lain. Ya. Tentukanlah elemen matriks admitansi bus dari single line diagram yang ditentukan, dari SLD yang diberikan. Oke. Sekarang, sebelum saya menggambar, ada yang bisa menjelaskan kemarin apa bedanya impedansi dengan admitansi? Ada yang bisa bedakan itu? Apa bedanya impedansi dengan admitansi? Halo? Satu kelas nggak ada yang tahu? Apa bedanya impedansi dengan admitansi? Kalau admitansi pakai Y, Pak. Jadi seperti Gimana? set. Apa bedanya admitansi dengan impedansi? Judul kuliah kita matriks admitansi bus, bukan matriks impedansi bus. Apa bedanya itu? Ya, sambil saya gambar single line-nya, saya tunggu jawabannya nih. Oke. Misalkan terdapat sebuah single line diagram, mengikuti contoh yang kemarin saja. Modelnya seperti inilah. Kita punya sumber tegangan seperti ini. Kemudian terdapat 2 buah admitansi sumber seperti ini. Di sini adalah J 1,15. Di sini J 0,1. Kemudian dihubungkan ke satu bus. Namanya ini bus 1. Di tempat lain ada juga di sini sumber tegangan. Kemudian ada 2 admitansi lagi dengan nilai yang sama ya. J 1,15, J 0,1. Dan di tempat yang lain di sini misalkan sumber tegangan generator maksudnya ya. Di sini adalah kenapa tali terlalu terlambat? J 1,15, J 0,1. Ya. Saya sudah menggambar 3 jenis elemen admitansi. Ada yang bisa jawab apa bedanya tadi impedansi dengan admitansi? Ketiga sumber ini dia terhubung dengan menggunakan model jaringan transmisi. Misalkan transmisi Pi.
dan saya hubungkan ke tanah secara bersamaan ya, ditanahkan bersama. Ya, kemudian ketiga bus yang ada dihubungkan sedemikian sehingga didapatkan hubungan seperti ini. Di sini ada hubungan ke sini. Ini juga ada hubungan ke sana. Ya. Dia terhubung di sini dia. Oke. Sekarang ini juga terhubung ke sana. Ya. Nah, hubungan yang lain ini juga terhubung ke sini. Hubungan yang lain lagi ini juga terhubung ke sini. Dan terakhir dia ada lagi hubungan ke sini. Nah, itulah kira-kira bentuk jaringan single line diagramnya ya. Nilainya di sini J 0,25. Di sini juga J 0,25 sama ya. Di sini adalah J 0,125. 0,125 ya. Kemudian di sini J 0,2. Di sini J 0,3. Oke. Busnya, nomor-nomor busnya di sini. Ini adalah bus 1. Di sini adalah bus 2. Ini bus 2 di sini ya. Bus 2 di sini. Ini adalah bus 3. Dan di sana adalah bus 4. Oke. Sudah ada yang bisa jawab apa tadi bedanya admitansi dengan impedansi? Saya belum bertanya matriks admitansi dengan matriks impedansi ya. Saya hanya bertanya apa bedanya admitansi dengan impedansi. Ada yang bisa jawab? Tidak ada satupun, satu kelas yang bisa jawab. Ini kita sudah pertemuan keempat. Ada enggak yang bisa menjawab? Lah, masa sih enggak ada yang bisa jawab? Atau rumusnya untuk mendapatkan impedansi? Apa rumusnya itu? Z sama dengan kedengaran nggak suara saya di sana? Iya, Pak. Ya, apa yang jawabannya itu? Pertanyaanku tadi. Z sama dengan Z aktual. Hei, saya tidak bertanya tentang nilai per unit. Saya bertanya, apa itu impedansi dan admitansi? Z sama dengan, kalau Anda ngomong Z aktual, itu Anda mau menghitung nilai per unit. Saya tidak bertanya nilai per unit. Coba-coba aku ketik itu di Google
Google saja, tulis impedansi. Nah, jawab itu, apa itu impedansi? Saya sudah 15 menit bertanya, masa nggak ada yang jawab? Kalau dijawabkan lagi, sia-sia. Anda tidak pernah tahu itu. Karena kalau Anda tidak tahu, nanti saya tanya ini yang digambar ini, impedansi kah atau admitansi? Kuadrat tambah dalam kurung XL kurang SC dalam kurung kuadrat. Jangan sampaikan yang susah, yang gampang saja. Z sama dengan, itu yang kuadrat-kuadrat itu adalah cara untuk mentransformasi nilai rektangular ke polar. Bukan itu. Z sama dengan V per I, Pak. subhanallah. Anda mencatat ya kemarin. Ini yang di awal ini. Ini. Atau inilah, kelihatan nggak di gambar di layar ini. Ini saya jelaskan kemarin ini kenapa ada R-nya, kenapa ada L-nya. Kalau itu yang digambar yang tampil di layar saat ini, nilai apa itu? Ini nih, banyak kan yang ini gambar-gambar begini nih. Ada ini, ada ini, ada ini. Nilai apa sebenarnya ini? Yang tadi yang saya coret-coret itu pakai tinta merah. Nilai apa namanya itu? Ya. Admitansi, Pak. Hah? Admitansi. Admitansi atau impedansi? Admitansi, Pak. Admitansi. Berarti ini apa ini? Ini R ya. Lalu sini adalah L. R ditambah dengan XL sama dengan Y atau sama dengan Z. R ditambah dengan JXL. Tepatnya JXL. Z atau Y. Y, Pak. Yes. Dia adalah Z. Dia Z ya, dia masih berbentuk matriks impedansi. Ya, matriks impedansi. Nanti jadi impedansi itu adalah nilai total tahanan yang ada pada komponen ya, nilai total tahanan yang ada pada komponen. Yang mana dimaksudkan komponen? Kan sudah kujelaskan minggu lalu. Atau minggu-minggu yang lalunya lagi. Yang disebut komponen itu adalah ada apa ini kalau begini? Simbol apa yang saya gambar itu di atas? Generator, Pak. Ya. Kalau begini? Transformator. Kalau begini? Jaringan transmisi. Yes. Kalau begini? Beban motor. Beban. Beban. Kalau begini? Kalau yang pan itu apa? Beban juga ya. Beban ya, beban secara umum ya. Semua benda-benda ini paham baik-baik ini ya, pahami. Karena kalau Anda tidak mengerti ini, sepertinya Anda mendengar dongeng. Seperti mendengar dongeng, saya sudah mendongeng karena Anda tidak nyambung dengan apa yang saya cerita. Semua benda ini generator, trafo, line transmisi, beban motor atau beban secara umum direpresentasikan dengan begini. R ditambah dengan
JXL. Semuanya begitu. Jadi kalau kita, makanya itu kemarin kita belajar menggambar single line diagram. Single line diagram kan bentuknya begini saja. Hanya dibentuk, diubah menjadi R dengan JXL. Generator begini bentuknya, trafo juga menjadi begini, line transmisi juga menjadi begitu, motor juga menjadi begitu. Jadi dibentuk semua menjadi begini saja. Ya, beban juga, beban yang lain juga dibentuk R ditambah dengan JXL. Semuanya jika belum diubah dari nilai asalnya disebut dengan istilah impedansi. Ini impedansi semuanya. Impedansi. Nah, kenapa? Karena impedansi itu adalah merujuk ke nameplate yang ada pada motor, yang ada pada komponen sistem transmisi atau komponen sistem kelistrikan. STL itu sistem tenaga listrik, ada pembangkitnya, generatornya, ada trafonya, ada transmisinya, ada bebannya. Ada bebannya ya, yang load motor ataupun load secara umum. Semuanya hanya dibentuk dalam bentuk R ditambah dengan JXL. Tolong dipahami itu ya. Semuanya dibentuk begitu. R ditambah dengan JXL. Itu saja bentuknya. Nah, setelah dibentuk itulah kita nanti akan menyederhanakan dalam bentuk matriks admitansi. Kenapa berbentuk matriks admitansi? Karena nanti kita akan menghitung nilai per unitnya ya. Per unitnya itu lebih bagus kita menghitung. Adakan rumus ya, hukum Ohm V sama dengan I dikalikan dengan R. Kan begitu ya. Sementara kalau dibawa ke I sama dengan V dibagi dengan R. Atau sama dengan V dibagi dengan Z. Supaya tidak terjadi pembagian seperti ini, maka impedansi, maka Z-nya, impedansinya kita ganti dengan admitansi. Jadilah I sama dengan V dikalikan dengan Y. Kan begitu. Dasarnya begitu. Minggu depan jangan selalu terlambat. Ini Gibran terlambat jam 2. Kita kan mulai jam 1 ya. Jam setengah 2 ya. Dipaham ini Kak? Kira-kira cerita ini dipaham? Dipaham enggak? Halo? Tapi Pak, Oh. bisa diulang yang tadi ketika Bobby diubah ke admitansinya. Ya, ini rumus pertamanya. Z itu sama dengan 1 per Y. Ini namanya impedansi, ini namanya admitansi. Ya, kenapa kita menggunakan admitansi bukan impedansi? Karena nanti kita akan menganggap sistem kita semua disuplai oleh sumber arus. Tahu tuh rumusnya arus I sama dengan V sumber dibagi dengan Z. Kan begini. Kalau kita membentuk matriks nanti yang berbentuk begini, seper Z, matriksnya kan aneh, menghitungnya susah. Supaya matriksnya nanti tidak berbentuk pecahan, seper Z seperti ini, maka itulah dibentuk matriks admitansi bus. Sehingga I sama dengan V dikalikan dengan Y. Kan begitu ya. Itu gunanya kita mengubah nilai impedansi menjadi admitansi. Oke? Iya Pak. Paham ya? Nah sekarang kalau sudah dituliskan dan pernyataannya mengatakan terdapat single line diagram dengan nilai admitansi, berarti itu bukan lagi impedansi ya, sudah berbentuk nilai admitansi, sudah berbentuk Y. Tapi kalau dia tidak katakan sebuah single line diagram dengan nilai admitansi, tapi dia hanya mengatakan sebuah single line diagram tanpa menyebutkan kata nilai admitansi, maka dia masih impedansi itu. Anda mesti ubah ke sepernya. Ya. Tapi kalau dia sudah menyatakan bahwa sebuah single line diagram dengan nilai admitansi seperti diberikan
Berarti itu semua nilai-nilainya berbentuk Y, sudah Y, bukan lagi Z. Anda tidak usah ubah. Tapi kalau tidak dikatakan seperti itu, maka Anda wajib mengubah menjadi Z sama dengan 1/Y atau Y sama dengan 1/Z. Anda harus membagi dengan 1, dibagikan dengan 1. 1/sekian. Dipaham ya? Dipaham ceritanya ini? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau sudah paham, nanti kita akan tunjuk di bawah. Di soalnya tadi itu. Oke, ini catatan. Ini tidak ada ini. Oke. Sekarang cerita yang lalu sudah selesai, kita masuk ke sini tadi. Nah, ini di gambar kita nih. Coba lihat soalnya. Tentukan elemen matriks admitansi bus dari single line yang diberikan. Pertanyaan saya, angka-angka ini masih impedansi atau sudah admitansi? Angka-angka yang tertera pada gambar itu di atas sudah berbentuk admitansi atau masih impedansi? Impedansi, Pak. Tentukan elemen matriks admitansi bus dari single line yang diberikan. Angka-angka ini sudah admitansi atau masih impedansi? Admitansi, Pak. Ya, cirinya itu kalau admitansi dia sudah ada J-nya. Ketika sudah dituliskan J sekian, itu sudah admitansi. Tapi kalau tidak dituliskan J, misalkan ditulis di sini 1,5 ohm. Nah, itu dipastikan dia adalah impedansi. Itu cirinya ya. Impedansi itu selalu bersatuan ohm atau persen. Tapi kalau sudah muncul J, dia sudah berbentuk impedansi. Sorry, admitansi. Dia sudah berbentuk admitansi jika sudah dituliskan dalam bentuk J. Dia sudah berbentuk bilangan imajiner. Ya. Tahu dari mana? Ini kan sudah tahu tuh. Impedansi itu adalah 1/Z. Ya, 1/Z itu adalah 1 dibagi dengan X ditambah dengan JX. Terserah XL apa XC. Sekarang kita pakai XL. Kalau ini sudah menjadi sama dengan J, XL, berarti ini sudah dipastikan dia adalah nilai admitansi. Oke? Dipaham ya? Dipaham enggak? Cirinya gampang. Kalau dia tertulis ohm atau persen, itu dia adalah impedansi. Kalau dia berbentuk J, sudah dituliskan dalam tulisan J sekian, maka dia sudah berbentuk Y atau Y. Ya, itu saya cirinya, enggak ribet-ribet amat dipikirnya. Kalau sudah dituliskan dalam bentuk J, maka dia sudah berbentuk Y atau admitansi. Tapi kalau dituliskan ohm atau persen, itu masih berbentuk impedansi. Dipaham ya? Iya, Pak. Oke, itu ciri khasnya. Nah, sekarang kita rujuk ke elemen tadi. Sekarang kita lihat di gambar ini ke sini, apa ini? Yang saya garis bawah. Elemen, tadi kan komponen dari sistem transmisi ada 4 ya secara umum. 1 generator, 2 transformator, 3 jaringan transmisi, 4 beban. Kira-kira itu yang saya garis bawah ya apa itu? Representasi dari apa kira-kira? Itu yang saya garis bawahi pakai tinta biru. Anda yang lihat di tempatnya, baik yang pakai handphone maupun pakai PC.
merepresentasikan apa kira-kira itu? Yang saya garis bawah itu pakai tinta biru. Generator dan jaringan, Pak. Tidak bolehlah orang mengatakan begitu. Karena tidak pernah ada komponen bergabung. Kalau generator, ya generator. Jaringan, ya jaringan. Trafo, ya trafo. Tidak bisa kita mengatakan ini adalah simbol dari generator dan jaringan. Tidak bisa. Tas satu, Ji. Dia hanya mewakili satu elemen. Makanya komponennya kan 4. Generator boleh. Jaringan saja. Trafo saja. Beban saja. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang saya garis itu kira-kira mewakili apa? Generator kah? Trafo kah? Jaringan kah? Beban kah? Tidak boleh digabung ya? Trafo. Ya Allah. Baca-baca gitu. Kalau dikasih Ki. Itu mewakili generator. Ya, satu-satunya yang khas itu di generator karena dia selalu, nanti kita akan belajar di gangguan ya. Kalau misalkan masih panjang waktu, ada waktu. Ada namanya nanti sequence diagram atau diagram urutan. Generator itu yang paling khas, selalu berpasangan antara sebuah lingkaran begini dengan sebuah jaringan begini. Nah, itu namanya simbol generator. Dikasihlah begini. Ya. Kalau dia berdiri sendiri begini, mungkin saja dia ada trafo. Atau kalau sendiri juga mungkin saja dia jaringan. Ya. Kalau beban kan khusus juga. Beban itu muncul lagi begini. M baru begini. Nah, itu beban. Ya, tapi kalau yang hanya berbentuk L saja, dia bisa adalah generator, bisa trafo, bisa juga jaringan transmisi. Oke? Yaitu membaca single line diagram penting. Nah, kesimpulannya, kalau Anda mendapatkan bulatan seperti ini, seri dengan dengan sebuah induktor atau induktansi, maka itu disebut sebagai representase dari generator. Paham ya? Kenapa begitu? Sebenarnya ini masalahnya karena kita tidak paham mata kuliah sebelumnya. Kita tidak mengerti di mesin-mesin listrik. Apa komponen utamanya itu generator? Apa komponen pembentuk utamanya generator? Kumparan, Pak. Ya, kumparan. Kumparan dinotasikan dengan L kan, begini. Selain kumparan, apa lagi komponen utamanya generator? Yang ini. Apa kira-kira ini? Simbol apa ini? Kalau generator tidak ada putarannya, bisa tidak menjadi generator? Kalau generator tidak ada penggerak mulanya, bisa tidak menjadi generator? Tidak bisa, Pak. Nah, makanya digambarkan dua, selalu ada, ini mewakili putaran, rotor ini mewakili stator. Makanya dibuat seperti itu. Itulah gunanya Anda disuruh menggambar rangkaian ekuivalen dari mesin-mesin listrik. Harus paham itu menggambar rangkaian ekuivalen generator sinkron, rangkaian ekuivalen generator DC, rangkaian ekuivalen generator induksi kalau ada tapi jarang dipakai. Nah, selalu kalau Anda menggambar itu kan diwakili oleh ini sebagai wakil dari stator, wakil dari rotor, dan ini wakil dari stator. Ya, jangan biarkan itu kuliah lewat-lewat saja ya, lewat-lewat saja kita tidak paham. Baiklah. Nah, generator itu disebut dengan sumber tegangan apa sumber arus? Kalau generator, sumber tegangan apa sumber arus? Sumber tegangan ya. Generator itu sumber tegangan, bukan sumber arus. Baiklah. Sekarang, di gambar yang tampak di atas, ada berapa generatornya? 3, Pak. 3. Ya. Di mana saja? Terhubung ke mana saja generator itu?
ada di bus mana saja generator itu? Bus 1, 3, 2. Ya, dia ada di bus 1, bus 2, dan bus 3 ya, karena dia terkoneksi ke sana. Oke? Nah, sekarang pelajaran berikutnya. Hubungan antara ini, J1,15 dengan J0,1 terhubung apa namanya? Seri, Pak. Seri. Kalau induktor dihubung seri, dijumlahkan langsung atau dijumlahkan terbalik? Induktor terhubung seri seperti ini, L1, L2. Saya akan mendapatkan L ekuivalen. Diapakan ini? Dijumlahkan langsung ataukah dijumlahkan terbalik? Langsung, Pak. Ya, dijumlahkan langsung ya. Ingat, itu sudah dipelajari di mata kuliah rangka listrik 2 kemarin. Nah, kalau begitu, sebelum kita menghitung matrik admitansinya, maka kita harus menyederhanakan dulu rangkaiannya. Itu langkah yang pertama ya, sederhanakan rangkaiannya. Rangkaiannya ini kita sederhanakan dengan cara menjumlahkan yang bisa dijumlah. Apa maksudnya bisa dijumlah? Bisa diserikan ya maksud saya. Ini kan bisa diserikan. Antara J1,5 dengan J0,1 bisa dijumlahkan. Berikutnya, matematika ini. Bentuk apa namanya ini? Bentuk apa namanya? Ini. J0, bukan 0, tidak ada soalnya 0. J1,5. Bentuk apa namanya ini? Bentuk polar atau rektanguler? Rektanguler, Pak. Ya, rektanguler. Menurut aturan, bisakah kita menjumlahkan J ditambah J? Di matematika Anda pernah belajar. Bilangan rektanguler, ada 2 buah bilangan rektanguler. Ada yang berbentuk, sama-sama berbentuk rektanguler ya, 2 buah. Bisa langsung dijumlah seperti ini, J tambah J. Bisa, Pak. Bisa, oke. Bisa ya, bisa dijumlahkan. Kalau begitu, Anda bisa menjumlahkan nanti J1,5 tambah J0,1. Bisa dijumlahkan, nah? Bisa nanti Anda jumlahkan. Oke. Itu aturan-aturan yang saya harus ingatkan. Sekarang kita lihat koneksinya. Ya. Pertama, elemen dulu ya sebelum koneksi. Ini generator, ini jaringan transmisi. Ini jaringan transmisi, jaringan transmisi, jaringan transmisi, jaringan transmisi, jaringan transmisi. Tidak ada bebannya. Ini generator, ini jaringan transmisi, ini jaringan transmisi. Oke? Jadi komponen yang ada pada single line diagram, ada berapa jenis komponen? 2. Ya, cuma 2. Yaitu generator saja dengan jaringan transmisi. Ya, tidak ada trafo dan tidak ada beban. Kalaupun ada, nanti tetap dilakukan proses yang sama. Maksudnya apa proses yang sama? Tetap digambarkan dalam bentuk single line diagram seperti sifat dari masing-masing komponen yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang 4 itu. Baiklah. Oh, putus. Baik. Sekarang kita lihat dulu di bas 1. Di bas 1, terhubung ke mana saja? Sesuai dengan gambar. Hubungan bas 1, kemana saja bas 1 itu terhubung? Tidak mengerti maksudnya?
Coba KBD saya Empat. curiga kau tidur semua. Coba KBD kasih nyala kamera tak? Ada di rumah, ada di mana-mana. Oke. Yang lain baru yang saya lihat Talib, Isman, Yasin, Basit mungkin bermasalah karena selalu muncul tenggelam. Maulana. Oke lah, intinya Anda menyimak ya, dikasih mati. Karena lama kita mau kuliah, nanti habis kota. Dimatikan saja. Intinya Anda menyimak dulu, menyimak. Saya juga matikan kamera karena selalu Anda bilang tidak bagus koneksi. Oke lah. Sekarang kita lihat, bas 1 terhubung ke mana saja? Bas 4. Ya, terhubung ke bas 4. Kemana lagi? 3. Bas 3. Kemana lagi? Operator. Ke? Ini kalau tanah namanya bas 0 ya. Kemarin kan sudah kita definisikan ya. Kalau ada referensi namanya bas 0. Tapi tidak dituliskan bas 0. Jadi bas 1 terhubung ke mana saja? Bas 4. Bas 3. 4. Ya, bas 3 dan bas 0. Kalau begitu nanti untuk bas 1 akan muncul seperti ini. Y10 ditambah dengan Y13 ditambah dengan Y14. Paham ya? Dari mana dapat itu? Y10 tambah Y13 tambah Y14. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, paham ya? Paham apa enggak? Paham, Pak. Ya, Pak. kenapa Anda begini? Kenapa tidak begini? Seper Y10 ditambah dengan seper Y13 ditambah seper Y14. Kenapa ditambah biasa? Kenapa Anda diseper? Kenapa Anda diseper Y10, Y13, Y14? Kenapa ditambah biasa saja? Nah, jawabannya itu kita lihat. Hubungan antara generator jaringan transmisi 0,3 dengan jaringan transmisi 0,25 seri atau paralel? Yang ini saya perluas gambarnya. Nah, ini penting sekali ini karena kalau kita tidak paham ini nanti disuruh bikin bingung sendiri. Ada gambar begini. Satu bas, ini bas yang anggaplah bas X. Ada ke sana, ada ke sini, ada ke sini. Ini misalkan L1, ini L2, ini L3. Hubungan antara L1, L2, L3 di bas 1 terhubung seri atau terhubung paralel? Paralel. Ya, paralel. Tapi kenapa Anda dikasih begini? Kenapa Anda dihubung begini? Ya kan paralel, kalau paralel itu seper ya. Seper Y10, seper Y13, seper Y14. Kenapa justru dijumlah? Y10 tambah Y13 tambah Y14. Tidak dijumlahkan secara terbalik. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Karena Y tadi apa itu? Admitansi, Pak. Y tadi apa? Admitansi. Ya, admitansi. Seandainya dia masih impedansi, maka benarnya itu begini. Seper Z10 tambah seper Z13 ditambah seper Z14.
14 seandainya dia masih berbentuk impedansi, tapi sekarang dia sudah berbentuk admitansi. Ingat ya, Z sama dengan 1/Y. Makanya penjumlahannya menjadi begini. Langsung dijumlah biasa. Itulah gunanya kita mengubah impedansi menjadi admitansi. Mengapa? Hubungan semua bus itu adalah hubungan paralel, bukan hubungan seri. Ya, hubungan setiap bus dalam sistem tenaga listrik umumnya terhubung secara paralel. Untuk menyederhanakan pembentukan matriks nanti, makanya impedansi diubah ke admitansi supaya nanti hubungan bus-busnya tidak lagi dihubungkan secara terbalik. Bukan lagi seper Z10 tambah seper Z13 dan lain-lain, tapi langsung dijumlahkan lurus saja. Menjadi Y10, Y13, Y14. Dipaham maksudnya itu? Dipaham ya? Iya, Pak. Oke. Kalau enggak dipaham bertanya, karena insya Allah minggu depan ini kalau masih ada waktu dan saya ada koneksi, kita akan masuk ke aliran daya. Aliran daya itu dipakai langsung ini matriks-matriks. Jangan sampai nanti di sana baru bertanya, kenapa itu begitu? Sekarang menerjemahkan lagi. Apa artinya itu? Ini Y10. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Dibaca sebagai apa? Y10. Apa bacanya itu? Hubungan admitansi bus 1 dan bus 0. Hubungan admitansi bus 1 dan bus 0, Pak. Bolehlah begitu. Ya, itu artinya Y10 ada jaringan transmisi yang terhubung ke tanah ya, melalui generator. Setiap kali ada nolnya, berarti jaringan transmisinya itu ada hubungannya terhubung langsung ke tanah. Ya, karena matriks admitansi itu ceritanya hanya menceritakan jaringan transmisi saja. Untuk sementara yang lain, misalkan trafo, beban diabaikan. Tapi generator itu tidak bisa diabaikan karena biasanya transmisi itu ditanahkan pada generatornya. Makanya ketika ada generator dihubungkan ke tanah atau ditanahkan, muncullah istilah bus N ke 0. N itu bus ke berapa ya? Misalkan 1, berarti bus 1 terhubung ke 0. Oke, terhubung ke tanah maksud saya, Y10. Oke. Di gambar yang lain, di gambar yang ada di sini, di gambar yang ada, apakah ada hubungan begini? Ada enggak hubungan Y40? Tidak ada, Pak. Ada, Ya, Pak. tidak ada. Karena memang bus 4 tidak terhubung langsung ke tanah ya. Iya, Pak. Paham kira-kira yang lain? Paham yang lain? Ya, kalau yang ini Y30 ada enggak kira-kira? Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada. Ya ini nih. Ada, Pak. Bus Ada. 3 ini terhubung ke sini. Ini. Dan terhubung ke tanah kan di bawah sini? Ada kan? Iya. Sama dengan statusnya bus 1. Kan kemarin disampaikan, ini sebenarnya ditanahkan masing-masing begini kan, tanahkan sendiri, tanahkan sendiri supaya gampang rangkaiannya, maka ditanahkan bersama ya, namanya common ground, ditanahkan bersama-sama. Berarti kesimpulannya, bus-bus mana saja yang ada hubungannya ke tanah? Bus 1, bus 2, dan bus 3. Hanya itu saja yang ada hubungan ke tanah. Untuk apa dipahami itu? Ketika nanti kita bikin matriks, ketika kita mendapatkan elemen matriks Y40, hasilnya pasti 0. Itu yang dimaksudkan dengan tadi di teori begini. Ij sama dengan 0. Berarti di sini tidak ada sebuah bus yang tidak ada hubungannya ke tanah. Itulah yang dimaksudkan di sini. Yang 40 tidak ada hubungannya ke tanah.
Oke, kita cek ya nanti matriksnya apakah berbentuk seperti itu. Baiklah. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Coba selesaikan. Kita kembali lagi ke teori. Ada dua macam bentuk rangkaian ya. Yang pertama namanya model Thevenin yang begini. Sebuah rangkaian yang terhubung secara seri dengan tahanan, ini namanya model Thevenin seperti ini. Ada juga namanya model Norton yang begini. Sebuah rangkaian yang terdiri atas sumber arus yang paralel dengan sumber sebuah tahanan. Ini namanya model Thevenin. Ini namanya model Norton. Oke? Ya, supaya lebih gampang matriksnya, kita coba ubah sumber tegangan menjadi sumber arus. Ya. Ini sumber tegangan semua toh? Sumber tegangan, sumber tegangan, sumber tegangan. Kita ubah semua menjadi model Norton seperti ini. Oke. Caranya adalah kita buat dia paralel dengan sebuah sumber arus. Kenapa dibuat menjadi sumber arus? Supaya nanti elemen generatornya itu hilang ya, hilang reaktansi internal rotornya ini hilang. Kita menghilangkan reaktansi internal rotor sehingga kita mesti mengubah ke model Norton. Caranya gimana? Kita gambar lagi saja. Kita gambar. Ini saya gambar yang warna yang lain supaya kelihatan bedanya. Seperti ini. Oke. Di sini ada bas 1 lah. Ini bas 1. Coba lihat perubahannya. Ini saya ubah ke model Norton ya. Ini menjadi sumber arus ke sana. Kemudian dia paralel dengan sebuah tahanan. Sebuah tahanannya, tahanan internalnya atau di dalam hal ini L-nya ya. Oke. Ini bas 1 tadi. Kita kerja satu-satu saja. Sekarang kita lihat. Sekarang bentuk seri diubah ke bentuk paralel sehingga hasilnya begini. Seperti yang warna biru ya. Nah, kita lihat 1 per J dalam kurung 1,15 ditambahkan dengan 0,1. Pertanyaan saya yang pertama, Anda ngerti kenapa dijumlahin itu yang di bawah? Iya, Pak. Paham sih kenapa dijumlah 1,15 tambah 0,1? Karena dia seri di sini ya. Dia seri kan di sini nih. Dia seri ya ini. Iya, Pak. Ya, kenapa Iya, diseperkan? Karena sekarang bentuknya menjadi paralel. Tadinya seri, sumber tegangan seri dengan 2 buah L. Sekarang kita mau sederhanakan sumber arus seri dengan sebuah L. Ya, atau bukan L di sini, dengan sebuah reaktansi. Berapa nilainya sini? Ya ini dulu lah, ini dulu. Ini kita kerjain. Coba bantu saya dengan kalkulator. 1 dibagi dengan 1,15 tambah 0,1. Berapa hasilnya itu? Coba dibantu, ambil ke kalkulator. .8 Pak. Iya. 0,8 Pak. 0,8 berarti seper ya. Seper begini, seper. J 0,8. Benar ya? Cocok? Bukan Pak. Bukan. 1,15 ditambah dengan 0,1. 1,25 Pak. Ya, 1 per 1,25. 0,8. 0,8. Oke. Berarti bentuknya begini. Bentuknya begini.
seper J 0,8. Begini ya. Iya, Pak. Enggak. Ya, J-nya kan masih di bawah. Belum naik kan? Nah, 1 per J itu sama dengan minus J 0,8. Bisa ditangkap sampai di situ? Iya, Pak. Oke, kalau begitu berapa nilainya di sini? Dapatnya adalah minus J 0,8. Dipaham kira-kira? Sekarang kita pindah ke bas 2. Yang potongan depannya dulu ya, bas 2. Di sinilah saya ambil bas 2, potongan depannya sama saja. Di sini ada sebuah sumber arus, kita ubah di sini, kemudian di sini ada J. Berarti J-nya sama ya di sini, minus J 0,8 juga. Benar ya, karena angka-angkanya kan sama di atas. Kemudian kita lanjutkan saja. Di sini ada lagi. Bentar, Pak. Ya. Maaf, Pak. Itu tadi yang sebelumnya yang seper J berubah menjadi minus J karena kan tadi Anda membagi begini toh. 1 dibagi J, di bawah J-nya kan? 1,15 ditambah dengan 0,1. Benar ya? Begitu tadi sepernya. Iya, Hasilnya ini adalah 1 per J. Kan begitu ya? Naik ke atas bilangannya toh. Karena 1 dibagi dengan 1,15 tambah 0,1 kan dapatnya adalah 0,8. Benar ya? Iya, Pak. Nah, kalau J-nya mau dinaikkan, berarti dia berubah menjadi minus J 0,8. Ini kan bilangan vektor ya. Ada unsur J-nya, ada unsur imajinernya. Jadi yang 2 yang dibagi, 1 per J sama dengan minus J, dan 1 per 1,15 tambah 0, berapa itu? 0,1. Dapatnya ini adalah sama dengan 0,8. Cocok? Iya, Pak. Lupa Dikalikan dengan minus imajiner. J. Minus J. Nah, dapatnya adalah minus J 0,8. Kan begitu? Oh, iya, Pak. Oke. Hanya persoalan matematika saja itu. Oke, saya hapus ini supaya Anda karu-karu nanti bisa ditambahkan baik-baik soalnya. Baiklah. Sekarang kita lanjut di bas 2 sama ya, di bas 2 ini, di bas 2, di sini kan bas 2 ya tadi. Bas 2 sama nih. Sekarang bas 3, di sini bas 3. Ini adalah bas 3. Tetap di sini juga dia punya impedansi, admitansi. Super Y-nya, sumber arus ini ya. Berapa di sini sama ya? Minus J 0,8 juga. Ini ditanahkan. Oke, potongan di depan sudah. Sekarang menurut single line diagram ada juga hubungan 1/3, ada ya? 1/3 ada di sini. Ada di sini hubungan 1/3. Ada begini kan? Berapa tadi nilainya di atas? J 0,25. 1 per J 0,25 berapa itu? 1 per J 0,25. Minus berapa? Minus J? Minus J4, Pak. Betul. Yang lain paham jadi? Ini yang lain yang Anda ngomong-ngomong. Paham itu dapat minus J4 dari mana? Iya, Pak. Oke, paham. Lanjut kalau begitu. Adakah hubungan antara bas 1, 2 dengan 3? Ada ya? Ada. Ini juga ada J 0,25. Berarti sama hasilnya. Di sini juga ada hubungan ke sana. Nah, sama nilainya. J
minus J 0,4. Nah, kita sudah membentuk koneksi-koneksinya. Sekarang yang terakhir, di sini ada bus 3 ini. Di sini di ujung lah. Ini bus 4 di sini. Ya, sini kita lihat ada hubungan juga. 1 ke 4. Sini ada bus 1 terhubung ke bus 4 sana. Oke. Berapa nilainya di situ? Coba lihat tadi di atas. J-nya adalah 0,3. Sekarang kalau diubah menjadi bentuk paralel, 1/J 0,3 berapa? Min J 3,3, Pak. Tidak salah? 1/0,3. 3,3, Pak. Tidak salah? Coba kita bagi. J 0,3 ya. Mungkin saya yang salah. Oh, sorry ya. Di sini bukan 0,3, tidak seimbang nanti matriksnya. Kita harus nantinya kita kerja matriks yang tidak seimbang. Kalau di sini 3. 2 di sini ya, lebih gampangnya saya. Boleh juga sih, karena belum mau dihitung. Tidak apa-apa lah, biar nanti hitungannya berlanjut ya. Ya, kalau 1/J 0,2 berapa? Minus J berapa? J 5, Pak. Yes. Ya, minus J5. Untuk sementara begitu ya, supaya matriksnya seimbang. Untuk di sini juga ada hubungan. Sono. Kok jadi hitam? Ya, ini ada hubungan ke sana. Oke. Di atas tadi berapa itu? 0,2 ya. Berarti minus J 0, 5. bukan J0, J5 juga. Oke. Ada lagi hubungan kah? Atau sudah habis? 3 ke 4, Pak. 2 ke 4, Pak. Ada 2 ke 4 ya. Itu di sini, Di. Ada di sini. J berapa di situ? Minus J. J 0,125 ya. J berapa hasilnya? 8, Pak. Minus di J 8. Oke. Kita sudah dapat semua hubungan-hubungannya. Ya, ini salah satu cara untuk menentukan matriks admitansinya ya. Ini salah satu cara untuk menentukan matriks admitansi. Kalau Anda juga mau menggunakan cara yang pertama kemarin, yang langsung tidak mengubah ke dalam model sumber arus, boleh juga. Di sini tadi minus J5 ya. Nah, sekarang kita tinggal menentukan elemen matriksnya. Elemen matriksnya itu seperti yang tadi disampaikan di awal. Kita mau mencari elemen matriks diagonalnya ya. Berarti langkah berikutnya adalah menentukan elemen matriksnya. Menentukan elemen matriks. Oke. Pertama adalah Y11. Y besar ini ya, Y besar. Y11. Kemarin kita sudah buatkan bentuk matriksnya. Y11 sama dengan semua yang terhubung ke bus 1. Ya, kita cek dulu. Semua elemen matriks admitansi yang terhubung ke bus 1. Yang mana saja itu? Yang terhubung ke bus 1? Min J 0,8 sama min J5. Ada 3 ya sebenarnya, yaitu Y10, kemudian Y12. Kayaknya tidak begini juga, salah juga ini. Mohon maaf, ini tadi tidak bersesuaian dengan di atas ya. Di sini bukan 2 ya, benar ya? 3, Pak.
Ya, makanya saya bingung. Ini 3 di sini. Di sini yang 2 ya. Oke. Benar ya, yang di bawah 2 kan sesuai dengan gambar di atas ini. Iya, Pak. Oke, kalau begitu yang Y11 itu yang di sini. Di sini namanya Y11. Semua yang matriks Y yang terhubung semuanya ke bas 1. Y11. Berarti ada sama dengan Y kecil elemen matriks 1, 0. Ada kan? 1 ke 0 ada ya? Yang ini. Ada, Pak. Nah, tambah. Ya, ditambah. Ini lagi. Y13. Y13. Tambahkan lagi dengan Y14. Nah, inilah yang masuk di elemennya Y11. Benar enggak? Iya, Pak. Nah, kalau mengerti begitu enak nanti membuat matriksnya. Oke, kalau demikian kita tulis di sini. Y11 itu adalah yang mana tadi? Ini ada semua payung-payungnya ya, karena dia vektor. Y10 tambahkan dengan Y berapa tadi? Y13 3 Pak. tambahkan dengan Y14 sama dengan. Kita masukkan angkanya minus J. Saya keluarkan saja J-nya. 0,8. Yes. 0,8 8 tambah 4 tambah 5. Cocok. Iya kah? Benar ya? Benar ya? Ini Iya, 0,8, 4 dan 5. Oke, kita tulis saja berapa hasilnya itu. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 9,8. 9,8. J 9,8. Ya, ingat ketika kita menggunakan matriks admitansi tidak ada satuannya ohm, tapi dia per unit ya, sudah berbentuk per unit. Oke. Selesai untuk diagonal elemen matriks diagonal 11. Sekarang kita cari lagi elemen matriks diagonal Y22. Y besar ya ini. Besar ini. Y22. Y22. Semua yang terhubung di bas 2. Mana saja itu? Y20. Ya, Y20 yang ini tambah 23. Y23 tambah Y24. Y24. Betul. Kita tinggal tulis saja di bawah. Kalau begitu di sini Y22 sama dengan Y20 tambahkan dengan Y23 tambahkan dengan Y24. Tinggal masukkan angka-angkanya saja. Minus J. Berapa itu? 0,8 juga ya. 0,8 tambah 2,5 tambah berapa lagi? 5 ya? 5, Pak. Ya, dapat berapa itu? Minus J. Coba di kalkulator. Berapa hasilnya itu? Nol koma 8 tambah 2,5 tambah 5. 8,3 Pak. Ya, sekitar itu. 8,3. Kita selesaikan dulu ya, baru sholat asar. Sekarang kita lihat lagi elemen matriks yang ketiga. Y33. Ya. Y33.
3, 3. Semua yang terhubung ke basis 3. Yang mana saja? Tentunya 30. Y 30 tambah dengan Y berapa lagi yang ada? 31 ada ya? 1. Iya, Pak. 31 tambah Y 32. 32 ada juga. 32 karena ada 23. 32. Ada kayak yang keempat juga? Ada ya? Ada, Pak. Tambah Y 34. Ini agak panjang. Sama dengan minus Y 0,8. Tambahkan dengan 4. Tambahkan dengan 2,5 ya. 2,5. Ya. 2,5 tambahkan 8. ya benar 8. Nah, dapatnya berapa ini? Sama dengan minus Y 15-an ya. 15,3, Pak. Yes. 15,3. Oke. Adakah Y44? Tidak ada, Pak. Pastinya ada. Karena di gambar ada di sini. Ini ada bas 4 sendiri kan. Semua yang terhubung ke bas 4. Itu namanya Y44. Pak, Ya. tapi Pak mau tadi yang di perhitungan Y22, Y22. Ini. 23 kayaknya itu keliru Pak, bukan 2,5. Berapa? 0,4 sih, Pak. 23. J 0,4 ya. Tapi di situ 4 Pak, karena di gambar sebelumnya kan. Oh benar. Oh, Iya, oh iya benar. Pak, Di sini bukan 0,4 ya. Di sini ya. Cocok. Di sini mestinya minus J4 ya. Seper 0,25 kan? Iya Pak. Ya. Kalau di matriks saya di bawah salah juga. Itu kita tulis 2,5 Pak. Betul. Berarti salah nih. Di sini ya, salah di sini. Iya, Di situ mestinya 4 ya. iya Pak. 22. 4. Sama nilainya dengan di atas. Iya, Pak. Apakah benar demikian? J 0,2. Ya benar ya, karena nilainya kan segitu. Betul. Berarti nilainya di sini 9,8 juga ya. Iya Pak. Terima kasih ya. Di sini 9,8. Oke, yang lain tidak ada jadi salah. Juga Pak yang 3, Y32. Y3 sempat juga, Pak. Belum kita ke yang ini maksudnya, yang ini. Yang 2,5 Pak. Yes. Itu salah juga di situ mestinya 4 juga. Berapa hasilnya itu? Bukan berarti ini. Coba dibantu saya. Saya semua salah. 16,8. 16,8 Pak. Boleh lah. 16,8. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke ada tadi 4 ya? Iya Pak. Sini Y4. Ini Y besar ya, Y besar. Itu Y besar artinya common. Ya. Admitansi bus yang ada di bus itu saja. Elemennya adalah semua yang terikat. Ini namanya elemen matriks. Yang saya tuliskan huruf kecil itu elemennya. Sementara yang huruf besar adalah matriksnya. Sekarang Y44 mana saja yang terhubung ke bus 4? Berarti ada 3 ya. 41, 43, dan 42. Jadi ya, perhatikan cara nulisnya ya. Kalau kita mulai di bas 44 berarti dia dimulai dengan huruf 4 semua. Berarti di sini adalah Y41. Ada 40 kan? Tambah Y42. 43 dulu ya. Boleh juga. Iya, Pak. Boleh juga kalau mau ke 43 dulu kan dia di tengah. Tambah
Y 4, salah. Y 4, 2. Ya. Yang penting ada semua elemennya, nggak apa-apa Anda tulis 41 tambah 42 tambah 43 atau 43 tambah 41 tambah 42, nggak apa-apa terbalik-balik elemennya. Yang penting ada, karena penjumlahan kan berlaku hukum komutatif ya, A tambah B sama dengan B tambah minus. J berapa di sini? 41 tadi. J4 5 Pak. Z5 5 5 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 4. 8. 2 kali 5 ya? 1 kali, Pak. Hah? 2 kali Pak. 8 2 kali. 8. Sekali, Pak. Kan Yang 5 juga di 41 41 5. 43 juga, 42 juga 5. 43 yang 8 toh? Cocok. Iya, Pak. Nah, berarti yang salah ini yang saya. Ini salah ini. Bukan di sini 5. Tapi 8 ya. 43 kan 8. Iya Pak. Di sini baru 5. Dapat berapa itu? 5 tambah 5, 10, 18. Cocok ya? Minus J 8. Oke. Ya, perhatikan semua matriks yang ada pada elemen diagonal itu Y11 sampai Y44 itu biasanya nilainya negatif. Tapi nanti di matriks dia bernilai positif karena ada kemarin rumus di atas. Untuk J tidak sama dengan I, maka nilainya dibalik. Ya. Sekarang lanjut ke elemen matriks antara ya. Ya. Matriks antara dua buah bas. Ini kan ini dalam satu bas ini, semua yang terikat pada bas. Sekarang kita lanjut ke Y11. Ya, Y11. Sorry. Sudah kan di Y1, Y12. Ya. Y besar ya, Y12 ini sama dengan Y21. Sama saja ya. Nah, sama dengan minus Y21. Nah, ada hubungan enggak antara bas 2 ke bas 1 di gambar? Enggak ada. Bas 2 di bawah sini, ini ya. Di sini bas 2, di sini bas 1, enggak ada hubungan ya. Enggak terhubung dia. Iya, Pak. Betul enggak? Kalau enggak terhubung, berapa nilainya? 0. Ya, itu tadi ada terminologi sama dengan 0. Enggak ada hubungan ini artinya. Enggak ada jaringan transmisi di sana. Lanjut. Y13. Besar ini ya. Y13 sama dengan Y31 sama dengan minus J 13. Oke. Berapa hasilnya itu? J13 berapa tadi? J13. Min J4, Pak. Nah, berarti dia positif di 4. J4. benar ya? J4. Kemudian yang lain. Y31. Ada ke 31? Sudah tadi itu. 14 lagi. 14 sama dengan Y41 sama dengan minus J14. Berapa ini hasilnya? J5, Pak. Yes. Tulis positif ya. J5. Oke. Kemudian yang berikutnya hubungan yang lain. Y besar 2 ke 3 sama dengan Y3 ke 2 sama dengan minus J32 atau 23 sama saja. Yang saya ambil yang 23 lah. 23. Berapa di sini tadi? Ini yang saya salah tadi. J4, Pak. Ya, J4 di sini ya. Oke. Terakhir masih ada juga 42. Y24 terhubung juga ya. 2 ke 4 sama dengan Y42
sama dengan minus J24 sama dengan berapa tuh? J8. Bukannya 5? 8, Pak. 24. 24. Ini 24, 5 kan? Iya, Pak. 5, Pak. 5 toh? J. J5. Terakhir di sini berapa tuh? 34, Pak. 43. Betul. 34 sama dengan Y43 sama dengan minus Y. Sorry ya, ini bukan minus J ya, Y semua ini. Kok minus J? Ya, minus Y berapa tuh? 34 boleh lah. Sama dengan berapa hasilnya? J8. 8 ya. J8. Oke. Bisa Anda bayangkan kalau nanti matriksnya 20 kali 20. Kita membuat begini mungkin satu harian. Makanya nanti di kuliahnya Pak Prof. Marwan itu Anda belajar membuat begini pakai MATLAB. Nah, pakai MATLAB untuk menentukan berapa matriks admitansi basnya. Ada kodingannya nanti. Nanti juga Pak Muhira lah setelah saya. Beliau nanti akan mengajarkan menggunakan MATLAB. Biar tidak ribet begini. Tapi mesti Anda paham cara manualnya bagaimana membuat. Baiklah. Jadi kita bisa mendapatkan matriks admitansi. Jadi matriks admitansi basnya, matriks admitansi bas dalam kurung Y bas adalah, nah kita tinggal bikin Y bas saja saya tulis ini. Anda isi sendiri ya nanti di rumah Anda masing-masing. Di sini adalah Y11, Y12, Y13, Y14, Y21, Y22, Y23, Y24, Y31, Y32, Y33, Y34, Y41, Y42, Y43, Y44. Nah, angka-angkanya sudah ada, tinggal Anda isi. Bisa ya? Bisa Anda isi sendiri ya? Iya, Pak. Bisa kan? Yang Iya, ini Pak. contoh, yang ini diisi oleh ini. Ini tadi di atas, begitu. Ini dia. Tinggal Anda isi ke matriks, bisa ya? Atau tidak bisa? Tinggal Anda isi ke sini ke bawah. Isi ke dalam sini, digantikan Y11 dengan angkanya tadi. Iya, Pak, bisa. Baiklah. Oke, itu dulu untuk kuliahnya. Sekarang nanti Anda cek di Classroom ya. Saya kasih tugas satu untuk membentuk matriks admitansi basnya. Ya, nanti saya kasih di Classroom untuk contoh duanya. Contoh dua ini. Ya, nanti saya kasih tugas di Classroom saja. Baik, karena sudah asar dan agak lewat, saya cukupkan sampai di sini dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.